Perkenalkan, nama aku Indah Kusumawardani dari Program Studi Sastra Indonesia Angkatan 2024, Fakultas Bahasa Seni dan Budaya Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan membacakan sebuah cerpen yang berjudul Wanita yang Menunggu Hujan, karya Lida Kaliamsi, yang terbit pada tanggal 27 November 2022. Selamat menonton! Setiap langit mendung dan tebal, perempuan itu pergi ke ujung pelata rumahnya. Dia duduk menatap langit, menunggu hujan turun sambil mendengar suara ombak. Dia berharap hujan segera turun dan ingin merasakan tajamnya jarum air menerpa tubuhnya. Jarum air hujan yang membangkitkan endapan memori di kepalanya. Begitu jarum hujan itu menyentak akar rambutnya, pikiran seperti mesin akan membangkitkan sensasi kenangannya. Tubuhnya terasa berdenyar dan seperti ada geliat halus yang memenuhi energi hidupnya. Dia akan segera memejam matanya dan merasakan sensasi jarum hujan itu menembus pembuluh darahnya. Malamnya dia akan demam dan mengigau. Tapi besok pagi, dia akan bangun dengan penuh ceria, bernyanyi di kamar mandi dan di meja makan, dan di jalanan menuju tempat kerja. Dulu sekali, saat hujan sakit, jarum hujan itulah yang mempertemukannya dengan lelaki itu. Lelaki yang dia tak pernah tahu namanya. Kecuali lelaki itu adalah seorang guru di sekolah swasta. Lelaki yang tersenyum dan mengedipkan mata teduh, yang menurutnya satu-satu lelaki yang pernah menggetarkan hatinya. Lelaki itu sedikit lebih tua darinya, tapi sangat tampan. Mereka selalu berpapasan di jalan. Lelaki itu selalu tersenyum, melambaikan tangan. Dan entah kenapa, setelah beberapa kali berpapasan dan berbalas senyum, dia merasa ingin terus bertemu, tiap hari. Ingin menyapanya meski dia takut jika sapaannya diabaikan. Dia takut nanti akan ditertawakan. Oleh karena itu, dia membiarkan saja wajah tampannya berwibawa itu mengendap di hatinya. Membiarkannya jadi mimpi-mimpi dalam tidur. Membiarkannya jadi semacam gairah yang tersembunyi, yang bangkit dari senyum, anggukan kepala, dan lambaian tangan. Suatu ketika, perempuan itu berjalan dalam hujan. Hujan sakit, renyai, rambutnya basah, baju dan celana jeansnya juga sudah mulai lembab. Tiba-tiba lelaki itu berada dan berjalan di sisinya. Rambut dan tas punggungnya juga basah. Perempuan itu menoleh, menatap mata teduh lelaki itu, dan tersenyum. "Kenapa tidak pakai payung?" lelaki itu menyapanya. Perempuan itu terkejut dan lelaki itu memperhatikannya. "Tidak takut sakit? Lupa bawa payung? Gak apa-apa, nanti di rumah juga mandi." "Tapi hujan bisa bikin masuk angin." "Masuk angin? Saya suka, soalnya ada kesempatan tidak masuk kerja. Alasan sakit. Bosan juga bekerja sepanjang hari, sepanjang minggu. Berdiri lagi." Kamu pramudiaga di mall seberang jalan raya itu kan? Seberang sekolah swasta itu kan? "Memangnya kenapa? Kamu gak suka sama pramuniaga?" Perempuan itu mendelik dan terkikik. "Siapa bilang gak suka? Saya suka kok. Pramuniaga itu murah senyum. Hari sepanjang tersenyum dan sabar. Gambaran ada yang mau belanja, sudah bongkar-bongkar semua barang yang dipajang, lalu gak jadi beli. Tapi pramuniaga tetap aja tersenyum, malah masih menyarankan untuk melihat lainnya," kata lelaki itu sambil memeragakan gaya dan kelakuan si calon pembeli yang asik memilih dan menawar. Perempuan itu tersenyum, terkikik lagi. Air menetes dari rambut dan bulu matanya. Dia mengelap tetesan air hujan itu dengan punggung tangannya sambil tetap terus berjalan. Dan lelaki itu juga terus berjalan di sana. Dari jalan aspal sampai ke jalan tanah, mereka bercakap-cakap, tersenyum, terkikik, dan tak sadar kalau sudah tiba di ujung jalan tanah. Di sisi sebuah lapangan sepak bola yang sudah dipenuhi rumput, alang-alang hijau yang ujung daunnya runcing dengan bunga-bunga putih yang berombak. "Oke, kita sudah di ujung jalan. Mau kemana lagi? Ini kan sudah di ujung kampung." Lelaki itu bertanya sambil menatap mata perempuan itu. Perempuan itu tersenyum, mengibas rambutnya yang basah dan menjuntai di bahunya. "Entah, tapi saya tetap duduk dalam hujan di lapangan bola itu. Kamu mau ikut duduk dan menikmati hujan? Atau mau pulang? Silakan. Saya masih mau berhujan, jadi masuk angin, supaya besok tidak kerja." Perempuan itu tertawa menampilkan baris gigi putihnya. Sementara lipstiknya mulai luntur. "Oh ya, kalau begitu saya mau juga berhujan-hujan di lapangan ini. Ikut kamu lah. Tapi kamu harus cerita ya, supaya hujannya gak terasa dinginnya." "Cerita? Tentang apa?" "Tentang pramuniaga. Tentang apa saja, asalkan tentang kamu." "Ih, emang cerita tentang apa yang menarik dari perempuan yang sekolahnya cuma sampai SMA? Kamulah yang cerita. Kan punya pengalaman jadi guru. Kan katanya sarjana pendidikan juga." "Katanya, perantau dari Jawa." Mereka duduk di rumputan lapangan bola itu. Sesekali di langit tampak kilat dan suara petir. Lapangan terbuka, dalam hujan ada kilat berbahaya. "Bisa disambar petir," kata lelaki itu. "Ada tiang gawang, lebih tinggi dari kita. Ada besi penghubung siku-sikunya.
Petirnya akan menyambar besinya, bukan kita. Mereka tertawa dan terus berbicara tentang apa saja. Meski sesekali perempuan itu mengeletuk, perempuan itu mulai kedinginan. Kemudian dia menggosok-gosok telapak tangannya, mencari rasa hangat, dan meniup-niup genggaman tangan, membuka telapak tangan dan mengusap mukanya untuk mengurangi rasa dingin. Kenapa? Dingin. Lelaki itu kembali menatap perempuan itu. Tiba-tiba lelaki itu menyorongkan tangannya ke dalam enkripsi, menggenggam jari-jari perempuan itu, membagi hangat tubuhnya. Perempuan itu terkejut, menoleh dan tiba-tiba juga menggenggam jari-jari lelaki itu. Dia merasakan energi gairah menjalar melalui sentuhan dan rasa hangat yang menembus pori-pori kaku. Terus naik ke tubuhnya, ke kepalanya, ke ubun-ubun, ke helai rambut, ke pikiran yang mulai galau. Lelaki itu mendekati tubuhnya, merapatkan sampai bahu mereka bersentuhan. Dan perempuan itu merebahkan kepalanya ke bahu laki-laki itu. Lelaki itu menggerakkan tangan yang sebelah kiri mengganti tangan sebelah kanan, menggenggam jari-jari tangan perempuan itu. Kemudian laki-laki itu memindahkan tangannya ke tempatnya, memeluk pinggang perempuan itu. Tiba-tiba mendung pergi, renyai beranjak teduh, dan sayup-sayup terdengar suara azan maghrib. Mereka terbangun, merapikan pakaian, berdiri, meninggalkan lapangan sepak bola, tanpa bicara, saling menjeling, saling tersenyum. Di ujung lapangan, di jalan tanah, di sebuah simpang, mereka berpisah, saling melambai dan berjalan menyongsong malam yang turun. Setelah itu mereka tak pernah lagi bertemu. Perempuan itu tiba-tiba di rumah, menangis hebat dan jatuh sakit. Demam panjang dan mengigau. Beberapa hari dia terkapar di tempat tidur. Setelah 2 injeksi anti demam dari dokter, dia baru pulih. Dan begitu terbangun di pagi hari, dia ingat lelaki itu. Dia membangun mandi dan bersiap akan ke tempat kerja lagi. Ingin bertemu dan berpapasan lagi dengan lelaki itu. Di meja makan dia mendengar cerita lelaki itu, guru SMP sekolah swasta, teman tidur di rembutan di lapangan bola. Di bawah hujan itu mati. Pokoknya, setelah berpisah, setelah hujan teduh, ketika berjalan pulang ke rumah kosnya, sebuah sepeda motor yang dikendarai seorang lelaki yang sedang terbang menabrak lelaki itu, yang rupanya juga sedang melamun dan berjalan terlalu ke tengah. Lelaki yang sedang terbang itu mati karena terpelanting dari sepeda motornya yang dipacu kencang. Tapi lelaki itu pun juga terpelanting dan tercampak ke dalam parit, tewas karena pendarahan di kepalanya. Perempuan itu benar-benar merasa dunianya runtuh. Dia merasa kehilangan yang sangat, tak sempat bicara, dan kembali pingsan. Kembali dengan demam dan beracau, mengigau. Semenjak itu, perempuan itu selalu menyendiri, tak mau bicara dengan siapapun. Dia berhenti bekerja, duduk di rumah sepanjang hari, merasakan kehilangan dan kepedihan. Keseimbangan hidup terganggu, takut tidur dan diganggu mimpi buruk. Perempuan itu menelepon temannya, perempuan sesama pramuniaga, dan menceritakan hal yang dia cemaskan dan apa yang terjadi di lapangan bola itu. Biasanya, kalau kita lagi stres, perasaan tertekan, sering haid kita terganggu, terlambat 1-2 hari, teman memberitahu pengalamannya. Memang lama-lama kesadarannya pulih. Atas desakan keluarganya, dia akhirnya menikah dengan lelaki yang sejak lama menaksirnya, teman sekerja. Tapi tak sampai setahun mereka bercerai, karena suaminya enggan diajak tidur di lapangan rumput, di lapangan sepak bola, dan bercinta di sana, di bawah siraman hujan. Gila kamu, ini kan tempat terbuka, dan orang bisa melihat kita melakukan apa-apa. Kan kita punya rumah, punya kasur, mengapa harus bermesraan di sini? Di tempat terbuka dan dalam hujan pula. Aneh kamu ini, kata suami itu. Lalu perempuan itu ditinggalkannya sendiri di padang ilalang itu, dan perempuan itu kecewa. Di rumah mereka bertengkar hebat. Suaminya menuduhnya bukan perawan dan membayangkan seks bebas. Memangnya kenapa kalau tidak perawan? Kamu sendiri, memangnya bujang ting-ting? Dari cara kamu meniduri aku tahu kamu sudah biasa. Entah perempuan keberapa aku ini yang kau tiduri. Jangan mau enaknya sendiri, adik perempuan itu. Sejak malam itu, perempuan itu tidak mau lagi tidur dengan suaminya. Dia merasa tidak ada kenikmatan hidup sebagai suami istri. Hubungan yang hambar. Dia merasa dilecehkan. Dan tak lama kemudian mereka bercerai. Perempuan itu kembali kesepian, kembali menunggu mendung datang dan hujan turun. Tapi keluarganya tidak tega melihat dia terus bersedih dan termenung. Meski mereka tetap tidak tahu penyebab mengapa perempuan itu terus menyendiri, mereka kembali menyuruhnya bersuami, terutama ibu. Ibu sudah tua, menikahlah. Ibu kepingin menimang cucu. Kamu masih bisa muda dan tetap cantik. Kalau bersuami, kan ada juga tempat kita menumpang hidup, kata ibunya.
Untuk apa menikah lagi kalau tidak ada kesamaan perasaan? Tak mau menerima kita apa adanya. Kita semua punya masa lalu. Adilah, jangan mau enak sendiri. Perempuan itu mencoba menolak saran ibunya. Tapi tidak apa-apa terus menjanda. Jadi buah bibir orang, digosipkan di mana-mana. Apa salahnya menjanda? Apakah tidak merugikan orang lain? Hidup lebih bebas dan mengatur apa yang kita inginkan. Tapi ibu tak kuat menghadapi semua itu. Ibu malu. Malu? Memangnya aku ini satu-satunya janda di dunia? Zaman sekarang, tak ada celananya jadi janda. Dunia ini penuh janda, kata teman-temannya. Menjadi janda itu adalah pemberontakan para perempuan. Perempuan itu terus berdebat dengan ibunya. Tapi, karena ibunya terus menangis, akhirnya perempuan itu menikah lagi dengan laki pilihan ibunya. Tapi dia tetap hambar dan kecewa. Berkali-kali dia mengajak suami keduanya untuk pergi ke lapangan bola saat hujan tiba. Mengajaknya berbaring, bermesraan. Dia ingin tidur dan bercinta di sana. Tapi suami keduanya pun menolak dan juga menuduhnya punya kelainan seks. Dan mereka bertengkar lagi, lalu bercerai lagi. Perempuan itu kembali sama dan tiap sore kembali menunggu mendung datang. Menunggu hujan renyai turun. Perempuan itu kembali berbasah-basah di pelantar. Tidur telentang di sana. Malamnya dia demam, meraka. Tapi dia suka dan merasakan kenikmatan yang luar biasa ketika jarum hujan itu menikam-nikam tubuhnya. Membentur ubun-ubunnya. Menyerangi akar-akar rambut yang panjang. Getaran gairahnya sampai terasa ke ujung-ujung rambut. Seperti tusukan helai-helai ilalang. Ibunya meninggal. Perempuan itu menolak menikah lagi. Dia tetap bekerja sebagai pramuniaga. Pindah dari satu kantor ke kantor yang lain. Tapi tetap saja di mal seberang sekolah swasta itu. Meskipun gajinya terkadang lebih rendah dari kantor sebelumnya, karena produk yang dijaganya juga berbeda. Pulang bekerja, dia kembali berjalan melintasi jalan yang dulu dia lalui dengan lelaki, guru sekolah swasta itu. Jika mendung dan hujan turun saat dia sedang berjalan pulang, sesekali dia akan berlari dan setengah berlari menuju ke lapangan bola. Berbaring di atas rumput ilalang dan tertidur di sana. Hal yang paling sering, dia akan membangun kembali ke rumahnya dan berbaring di pelata rumahnya, tidur di bawah derayan hujan. Menikmati tikaman jarum hujan dan kemudian malamnya dia demam dan mengigau. Bermimpi seolah dia bercinta di lapangan terbuka, di bawah tikaman jarum hujan, dan dia merasa seperti semua ilalang di padang rumput atau lantai papan di pelatarnya mengerang.